Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Ester pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Mari kita buka bersama-sama kitab kita dalam Ester pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Saya bacakan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakan kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, menarik sekali kisah ini yang mungkin sering kita dengarkan. Namun ada satu bagian yang akan kita pelajari bersama dari kisah ini. Kita akan melihat bagaimana sikap dari seorang Haman yang dipenuhi dengan keangkuhan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Ada timbulnya kebencian di dalam dirinya. Kita bisa melihat dalam Ester pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 di bagian B. Sana dikatakan, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Kita melihat ketika Mordekai tidak menghormati Haman, maka panaslah hati Haman kepada Mordekai. Dikatakan di sana menjadi panas hati oleh karena Mordekai yang tidak bergerak menghormati Haman, sehingga hal ini membuat Haman ingin memusnahkan Mordekai. Ada satu kebencian yang timbul dalam hati, dalam diri Mordekai, dalam diri Haman kepada Mordekai, sehingga Haman berniat untuk memusnahkan Mordekai dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahasweros beserta dengan orang-orang Yahudi. Dalam hal ini kita dapat melihat ada satu hal yang akan kita pelajari yang keluar dalam hati Haman, yaitu adanya kebencian. Dalam panas hati timbul rasa benci dalam hati Haman, dan dalam hal ini tentu Allah tidak senang. Dalam panas hati Allah tidak senang, karena di dalam panas hati ada amarah yang berkobar sehingga menimbulkan kebencian, dan Allah tidak senang kepada kebencian. Allah tidak senang kepada orang yang membenci orang lain. Kalau kita bisa membaca di dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mengingatkan kita bahwa untuk jauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Segala jenis kejahatan tentunya termasuk dalam kebencian. Dan kebencian adalah salah satu hal yang termasuk dalam kategori kejahatan. Haman karena panas hati, adanya dengki, marah, adanya benci, sehingga hal yang ingin ia lakukan untuk melampiaskan rasa bencinya, rasa marahnya, panas hatinya kepada Mordekai yang seorang Yahudi, untuk memusnahkan Mordekai beserta dengan orang Yahudi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, sama halnya dengan kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan,
sebagai umat-umat Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada situasi-situasi yang membuat hati kita menjadi panas, membuat emosi kita bergelora, membuat ada satu hal yang membuat kita menjadi benci terhadap orang lain, terhadap seseorang atau terhadap kelompok yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah satu hal yang dapat merusak iman kita kepada Tuhan. Satu hal yang dapat merusak pribadi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika dalam diri kita timbul rasa benci terhadap orang lain, terhadap kelompok, maka akan ada hal-hal atau akan ada sesuatu yang timbul dari dalam hati kita. Sehingga kita berpikir untuk melampiaskan bagaimana rasa benci kita kepada orang tersebut. Kita melampiaskan bagaimana caranya untuk kita melampiaskan rasa benci kita kepada orang tersebut. Ada banyak hal yang akan kita lakukan oleh karena kebencian yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat berikutnya dari Haman, akibat dari apa yang Haman lakukan, Haman pikirkan oleh karena panas hatinya untuk memusnahkan Mordekai serta dengan orang-orang Yahudi, pada akhirnya berbanding terbalik, malahan yang dimusnahkan adalah Haman sendiri. Kalau kita baca di dalam Ester pasal yang ke-7 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Tiang yang Haman dirikan untuk Mordekai, untuk memusnahkan Mordekai. Malahan tiang itu digunakan untuk memusnahkan Haman sendiri. Itu semua karena pekerjaannya yang jahat, perbuatannya yang jahat, karena pikirannya yang jahat. Oleh karena panas hati membuat kehidupan Mordekai melakukan dosa-dosa. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita dalam panas hati, kita akan ada timbulnya rasa benci, rasa marah, rasa dengki dan lain sebagainya yang bisa membuat kita melakukan dosa. Dan pada akhirnya hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang tidak sebenarnya tidak akan kita terima kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak panas hati, tidak akan terjadi kepada kita. Dan itu terjadi kepada kita karena kita panas hati dan membuat kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita lihat yang terjadi kepada Mordekai. Akhirnya ia diangkat oleh raja derajatnya. Derajat Mordekai diangkat. Lalu kita melihat dalam Ester pasal yang ke-6 ayat 8 sampai yang ke-9. Di sana dikatakan, hendaklah diambilkan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Mordekai dihormati oleh raja, sehingga Mordekai diangkat derajatnya, diberikan pakaian yang raja sendiri gunakan, dan juga kuda yang raja gunakan. Dan raja melakukan sesuatu yang baik kepada Mordekai. Dan kita melihat Mordekai diarak di kota, dan karena raja menghormati apa yang dilakukan oleh Haman. Kenapa bisa demikian? Karena Mordekai pernah melakukan hal yang baik kepada raja. Ketika pada saat itu ada para sida-sida, pemuka-pemuka istana
kerajaan ingin berencana untuk membunuh Raja Asweros. Dan Mordekai itu mengetahui hal itu dan memberitahukannya kepada Esther, sehingga raja tidak jadi untuk dibunuh. Itu semua karena adanya Mordekai yang turut memberikan informasi itu. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan yang baik dari Mordekai, ia terima juga yang baik. Kalau kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 bagian B, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, kita menabur kebaikan, kebaikan juga yang akan kita terima. Tapi kalau kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai kejahatan. Amsal 22 ayat yang ke-8 bagian A, di sana dikatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Sama halnya yang terjadi kepada Haman. Ia menabur sesuatu yang jahat dan pada akhirnya ia menuai yang jahat juga. Ia menuai bencana yang mendatangkan maut di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita melakukan yang baik, pasti kita akan menerima hal yang baik yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan mengangkat derajat kita di antara orang-orang yang menindas kita. Jadi hindarilah dalam hidup kita rasa panas hati yang menimbulkan rasa benci dan semua hal yang termasuk di dalam kejahatan. Tetapi mari kita lakukan hal yang baik agar kita juga menerima hal yang baik daripada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kehidupan kita. Biarlah firman ini dapat menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita untuk kita menghindari panas hati, supaya kita tidak timbul dalam diri kita, dalam hati kita rasa benci yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita menerima sama yang seperti Haman terima kebinasaan, kita menerima bencana, menuai bencana oleh karena perbuatan yang jahat. Tetapi biarlah kita melakukan yang baik sehingga kita menjadi sama seperti Mordekai, derajatnya diangkat, yang menerima yang baik oleh perbuatannya yang baik. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa kami kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah mengajarkan kami untuk menghindari yang namanya panas hati Tuhan, supaya kehidupan kami tidak ada di dalam dosa, supaya kami tidak timbul rasa benci, supaya kami tidak timbul rasa dengki dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi biarlah kehidupan kami tetap terus terjaga di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan apa yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kesembuhan yang ibu yang menjalani operasi kanker Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan jamah kehidupan ibu ini Tuhan. Biarlah kehidupannya dapat menjadi berkat ketika ia lepas dari sakit penyakit ini Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melihat, Engkau yang menilik ibu ini Tuhan. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkau yang sanggup menyembuhkan ibu ini Tuhan. Biarlah operasi yang akan dijalani Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan biaya-biaya yang diperlukan dapat diadakan oleh semua karena anugerah Tuhan. Berdoa juga bagi setiap para pelajar, para mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan hikmat, pengetahuan yang terus ada, Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Perhatikanlah kepada kami Jemaat GPD El Shaddai Magelang kesetiaan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami
keselamatan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami sudah mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.